Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Sobat ya, kali ini berjumpa lagi dengan saya ya. Saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya. Bisa dikatakan tepatnya tertanggal 19 ya, tanggal 20 sampai batas waktu tanggal 21, bisa dikatakan 3 hari ke depan ya. Kalau harinya jelas dimulai hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu ya. Semoga bisa difahami dulu sobat ya. Untuk poin selanjutnya saya akan memberikan suatu tema beban apakah ya, sekali lagi temanya beban apakah yang akan terselesaikan buat kalian. Nah, ya. Sekali lagi, beban apakah yang akan terselesaikan buat kalian? Tentunya kalau saya mengatakan beban apakah ya, tetap tidak luput dari 3 faktor ya. Bisa juga asmara, bisa juga pekerjaan, bisa juga keuangan ya. Artinya kan bermacam-macam ya. Mungkin si A punya beban masalah asmara, si B punya beban masalah pekerjaan, si C mempunyai beban masalah keuangan ataupun finansial. Nah, nanti biar kita lihat ya melalui zodiak ya. Gitu loh ya. Kira-kira beban apa yang nanti terselesaikan lah, intinya seperti itu ya. Gitu loh sobatnya. Apakah beban kalian terselesaikan ya, ataukah masih 50-50 ataupun masih samar, ataukah masih belum terselesaikan. Seperti itu ya sobat ya, semoga bisa difahami ya. Silakan disimak, ditonton ya, jangan skip agar bisa memahami maksud saya sobat ya, ketika kalian kurang bisa untuk memahami seperti yang sudah saya temakan. Oke ya, untuk poin selanjutnya tetap saya selalu mengatakan apapun ratingan uploadan terbaru saya ya, itu bersifat terawang, bersifat prediksi, juga bersifat general reading ya. Artinya tarikan energinya luas, nggak tahu nanti yang ketarik nanti energinya siapa, yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, bukan nama kalian sobat ya. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya, harap dimaklumi, jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan bersifat general reading, energinya mengacak, kan seperti itu ya. Nah, ketika ada tepat, ada resonate ya, syukur alhamdulillah ya. Karena ini kan mengacak ya, gitu loh. Aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika tepat ya sobat ya. Ya. Dan ketika kalian menginginkan adanya suatu kepastian jawaban ya, silakan konsul secara pribadi ataupun privat ya dengan saya. Dengan demikian saya bisa mengetahui nama ya, informasi sedikit dari kalian. Disitulah saya akan bisa fokus menembak kalian sehingga kalian juga mendapatkan suatu kepastian dalam jawaban. Itu yang konsul ya. Karena sudah banyak yang konsul ya dari sahabat kita ataupun yang sudah bergabung di channel Ruang Batin ya. Dari Kanada juga ada ya, Malaysia, Singapura ya, saya sapa semua ya, dari Kanada, dari Singapura ya, dari Malaysia, dari Hong Kong, dari Brunei ya, dari Taiwan ya, dan lain-lain ya, yang terutama dari NKRI lah ya, Negara Kesatuan Indonesia. Tetap salam santun saya ya, yang mereka khususnya yang sudah pernah konsultasi, yang belum konsultasi ya saya ucapkan ya, bisa dikatakan semoga kalian tetap baik-baik saja ya, terhindar dari energi-energi negatif atau kiriman black magic ya. Itu harapan saya ya sobat ya. Oke ya, langsung saja saya akan menarik dulu untuk energinya tetap seperti biasa sobat ya. Oke, kita lihat zodiak yang pertama dulu. Ini zodiak yang diawali dengan zodiak Virgo ya. Silakan kalian yang mempunyai zodiak Virgo ya, silakan kumpul ya, nonton ya.
Iya, sobat ya. Alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara Virgo dulu. Asmara Virgo ya, di kartu utama kalian muncul 10 tongkat ya. Itu ada seseorang sedang sedang mengangkat ya 10 tongkat ataupun 10 kayu ya di sini. Terus dikonfirmasi sama kartu Three of Swords ya, 3 pedang menusuk hati untuk Virgo ya. Ini kalau saya tangkap ya bisa dikatakan Virgo sedang mempunyai beban ya. Ini tetap seperti tema ya. Ini kelihatannya Virgo ada sedikit masalah ya, ataupun mungkin ada pemikiran-pemikiran ya kalian di sini ya. Mungkin selesai masalah satu datang lagi, selesai masalah satu datang lagi. Sehingga tertangkap energi kalian itu, kalian benar-benar apa bisa dikatakan mengalami suatu berat ya gitu dalam hidup ini ya. Karena dihantam sebuah masalah-masalah, terutama masalah seputar asmara ya. Mungkin kalian berharap tak kunjung selesai ya masalah ini, agar saya bisa damai, agar saya bisa stabil ya. Tapi kok ada saja masalah yang saya hadapi. Itu yang saya tangkap dari energi dari Zodiac Virgo. Di sini kelihatannya kalian apa bisa dikatakan energinya itu ya banyak sebagian dari Virgo yang mungkin mulai lelah ya, mulai letih, mulai capek ya, akan istilahnya itu akan masalah hubungan asmara yang saya tangkap. Cuman di sini apa ya Virgo berusaha untuk menyelesaikan ketika ada masalah, biarpun dirasa berat, kelihatannya di sini Virgo tetap ingin menyelesaikan satu persatu. Itu yang saya tangkap energinya. Ya. Jadi Virgo ini tidak mau menyerah gitu loh ya. Meskipun ya di kartu konfirm mengatakan 3 pedang menusuk hati. Gitu. Meskipun kalian di sini tidak menyerah, walaupun tetap kalian merasa sakit hati mungkin ya. Terus ibaratnya itu kekecewaan ya, kesedihan, amarah ya, gitu loh. Kalian di sini kelihatannya tetap tidak mau menyerah. Ya. Biarpun kalian dibikin ini tadi, dibikin kecewa, dibikin bersedih, dibikin menangis, mungkin seperti itu. Tapi kalian kelihatannya tidak mau menyerah ya di sini ya. Kelihatannya kalian masih mau mempertahankan hubungan kalian. Ya saya rasa bagus ya. Jadi untuk asmara Virgo terdeteksi adanya suatu beban berat ya. Gitu loh. Beban berat buat kalian. Dan adanya suatu rasa kekecewaan. Oke ya, nanti tetap di segmen terakhir akan saya deteksi ya. Terus di masalah pekerjaan di sini ada Wheel of Fortune ya sobat ya, perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Dikonfirmasi sama kartu Two of Cup ya, satu wanita satu laki-laki memegang cup, itu atasnya seperti ada lambang love. Ini kalau saya tangkap untuk dari Zodiac Virgo ya tentang pekerjaan ya, di sini bagus ya gitu ya. Virgo akan mendapatkan sebuah keuntungan, dalam arti ya mungkin hukum kebaikan. Sering saya mengatakan hukum karma ataupun hukum imbal balik itu akan berpihak sama kalian. Hukum kepositifan ya, tentunya hukum kebaikan itu akan mengena sama kalian ya. Mungkin dulu ya ataupun kemarin ataupun sampai saat ini pun mungkin kalian masih diuji ya dalam hal liku-liku, belum adanya suatu kestabilan. Nah disinilah kelihatannya di 3 hari ke depan kalian menemukan titik-titik di mana akan membuat kalian senang gitu ya. Mungkin adanya suatu pencapaian target, adanya suatu keberhasilan, kesuksesan ya, apa yang kalian inginkan bisa kalian capai. Itu yang saya tangkap. Jadi di sini adanya suatu roda keberuntungan ya yang berpihak sama kalian. Itu tadi seputar hukum. Kalian dulu kemarin masih susah, tapi kalian tetap mau berjuang, mau berusaha. Nah, di 3 hari ke depan insya Allah akan terlihat hasilnya. Jadi adanya suatu kesenangan-kesenangan kalau saya lihat gitu ya. Ya. Apalagi dikonfirmasi sama kartu Two of Cup ya, kalian dikuatkan dengan kartu Two of Cup. Artinya apa? Artinya di sini jelas ya akan ada suatu rasa kebahagiaan, akan adanya suatu rasa kesenangan, kegembiraan juga di sini. Nah, bisa jadi pekerjaan yang sedang kalian jalankan ini bisa apa ya? Kalau saya tangkap bisa akan terselesaikan lah ya ketika kalian mengalami suatu kesulitan-kesulitan gitu. Apalagi ketika kalian ada suatu permasalahan-permasalahan ataupun problem ya yang membuat
apa ya, yang membuat keributan ya di dalam pekerjaan kalian itu akan cepat terselesaikan gitu loh. Kesulitan pokoknya kerumitan-kerumitan lah yang terjadi seputar pekerjaan kalian itu nanti insya Allah akan bisa terselesaikan gitu loh. Karena di sini jelas menggambarkan adanya roda keberuntungan, well of fortune sama didukung sama kartu two of cup, artinya rasa senang, rasa bahagia. Ya itu tadi yang saya katakan, mungkin kalian akan tenang, kalian mungkin tidak ada masalah ya, dan lancar untuk menjalankan suatu pekerjaan kalian sehingga kalian bisa mencapai target ya, bisa mencapai kesenangan-kesenangan lah seperti itu ya. Itu yang saya tangkap ini bagus ya untuk masalah pekerjaan Virgo. Terus masalah keuangan, di sini ada Four of Cup ya. Gitu ya. Satu cup muncul di awan kecil sama 3 cup sahabat ya. Sama seseorang sedang lagi beristirahat di bawah pohon. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of Pentacles ya. Tangan keluar dari awan memegang koin besar. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Virgo, bisa dikatakan Virgo terkadang apa ya, bisa dikatakan moods-nya ataupun energinya ini sedang naik turun gitu loh. Maksud saya itu sedang naik turun itu ataupun moodnya kurang stabil itu bisa dikatakan terkadang kalian dibikin capek, terkadang kalian dibikin lelah tentang seputar pengeluaran dan pemasukan. Jadi seakan-akan mungkin gini ya, kalian mendapatkan uang itu tiba-tiba kok cepat habis. Entah dari mana, entah kemana, kan seperti itu. Ada juga yang merasakan banyak sendatan, banyak hambatan di sini. Sehingga kalian yang punya energi Virgo ini berpikir gitu. Saya harus seperti ini, saya harus menemukan ide-ide baru. Selalu kalian dibuat letih ya, dibuat capek baik secara pemikiran maupun secara fisik ataupun tindakan. Demi apa? Demi untuk menyetabilkan ya masalah keuangan kalian agar bisa stabil, agar bisa mempunyai tabungan-tabungan keuangan. Itu yang saya tangkap ya. Jadi kalian ini kelihatannya apa ya, sedikit apa ya, kalau dikatakan ambisius sih ya tidak terlalu ambisius, cuman kalian ada, kalau saya tangkap energinya saya rasakan ada pemikiran untuk bisa bagaimana cara memperbaiki lebih baik lagi ke langkah kedepannya, itu ada kalian gitu tangkap di sini. Makanya di sini ibaratnya itu kalian apa ya, disuruh jeda lah ya, jangan terlalu diforsir. Boleh kita memikirkan apa yang tidak stabil, untuk bisa stabil itu boleh kita pikirkan, kita cari solusinya. Cuman di sini kan apa ya, kalian harus memberi waktu jeda, memberi waktu istirahat ya gitu, buat merefresh pemikiran kita, buat merefresh otak kita ya. Istilahnya itu perlu penyegaran, fisik kita perlu istirahat kan seperti itu ya, bisa dengan cara rekreasi ataupun rileks lah, menghilangkan kepenatan-kepenatan agar tidak terlalu sakit sobat ya. Kalau kita kalau kita forsir untuk memikir terus ya, kita tidak menutup kemungkinan sakit gitu loh. Semua itu kan ada batasnya. Cuman di sini juga disarankan di samping kalian harus memberikan waktu jeda ataupun waktu istirahat untuk kalian sendiri, ya di sini kalian harus disuruh jalani dulu apa yang ada, nikmati dulu apa yang kalian rasakan, gitu loh ya. Karena ketika kalian memikirkan sesuatu pun belum tentu itu benar gitu loh. Terkadang itu malah membuat kalian menjadi godaan, gitu. Ketika itu sudah menjadi godaan, kalian jalankan ya, pemikiran kalian itu belum tentu menguntungkan kalian. Nah, gitu loh. Bisa saja itu merugikan kalian. Ya contohnya seperti yang saya katakan barusan. Ketika kalian ingin menyetabilkan tapi kalian mempunyai pemikiran ya, tidak dinikmati dulu apa yang ada. Kalian adanya suatu pemikiran, terus kalian jalankan ide tersebut, belum tentu itu menguntungkan. Akan takutnya kan akan merugikan ya. Contohnya ketika mungkin kalian apa ya, berbisnis lah. Dengan angan-angan kalian nanti saya berbisnis ya, uang saya bisa stabil, saya punya banyak tabungan. Ketika kalian menjalankan bisnis tersebut malah mengalami kerugian. Jadi impian tidak seindah kenyataan. Nah, itu yang saya maksud. Bukannya kalian malah sehat, malah sakit nantinya. Karena angan-angan itu tadi. Makanya saya mengatakan ketika kita mempunyai angan-angan ya, itu bisa saja godaan gitu loh ya. Jadi tergantung energi kartunya lah ya. Ataupun tergantung energi kalian sendiri. Kalau saya di sini menangkap ada suatu energi godaan juga di sini. Harus kita pikirkan matang-matang gitu tadi. Kita butuh istirahat ya, kita butuh rileks ataupun refreshing atau rekreasi lah, biar apa ya, biar membuka gitu loh sobat ya. Jadi pemikiran itu ataupun ide solusi itu biar pas lah gitu, kan enak ketika kita apa ya, dihantam masalah rumit kita mikir, ya itu kebanyakan nggak akan menemukan solusi gitu loh.
karena pemikiran itu membutuhkan ketenangan ya. Baru akan muncul ide-ide yang brilian ataupun ide-ide yang jernih. Kan seperti itu sobat. Nah, beda ya ketika ada masalah terus disuruh memikirkan itu terkadang tidak akan bisa menyelesaikan gitu loh. Karena kita sudah capek ya gitu loh. Kalau kita segar, kita fresh lah, pemikiran kita itu kan lancar. Nah, itu ya yang saya maksud ya di Four of Cup ya. Terus di kartu confirm di sini mengatakan Ace of Pentacles ya. Di sini kalau saya menangkap ya energi kalian lumayan ya tentang masalah keuangan, meskipun kalian dipusingkan dengan seputar keuangan itu sendiri, cuman di sini tertangkap bisa saja kalian akan didatangi suatu kerezekian. Karena Ace of Pentacles ini melambangkan adanya suatu pintu sih gitu loh ya. Jadi apa ibaratnya tinggal kalian masuk, tinggal kalian mengambil uangnya. Ibaratnya seperti itu sobat. Jadi istilahnya pintu keberkahan, pintu rezeki ya, baik kecil maupun besar itu kita syukuri. Entah terduga maupun terduga. Nah, itu kelihatannya apa ya, bisa saja terbuka lebar buat kalian. Tinggal kalian saja masuk mengambil. Artinya tinggal kita bagaimana menyebut rezeki. Jangan menunggu rezeki. Kalau bisa kita jemput rezeki. Meskipun di sini ada tanda-tanda bagus ya. Ya. Biarpun ya istilahnya itu terkadang ya rezeki itu memang menghampiri kita, itu menghampiri kita sendiri pun bisa. Cuman kan apa ya, bisa dikatakan presentasinya itu kecil gitu loh ya. Kan jarang tuh kita duduk-duduk terus terus ada orang datang masih uang kita banyak. Itu kan jarang ditemukan ya, meskipun ada satu dua gitu. Nah, beda ketika kita apa ya, sinyalnya bagus, kita menyebut rezeki ya. Ya, insya Allah pasti akan ada suatu kerezekian besar. Contoh ketika mungkin kalian apa ya, bisa dikatakan mempunyai dagangan ataupun jualan gitu loh. Kalian otomatis kan itu namanya menjemput rezeki, kalian jualan ya. Nah, siapa tahu nanti di situ lakunya itu terus laba ataupun keuntungannya itu beda dari yang kemarin-kemarin. Nah, itu yang saya maksud. Nah, di sinilah ya kalian akan mendapatkan suatu keuntungan kerezekian seperti yang barusan saya katakan gitu loh. Meskipun ya terkadang rezeki itu memang datang sendiri, cuman ya apa ya istilahnya itu ya mungkin tidak banyak lah kan seperti itu. Jadi harap bisa dipahami sobat ya. Tetap dikontrol saja ya masalah pengeluaran dan pemasukan gitu ya. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya biar lebih pas ya. Ya, di sini saya bisa menangkap ya, tetap seperti tema sobat ya, bisa dikatakan beban ya, beban kalian apakah bisa terselesaikan ya, ataukah bisa lancar ya. Kan seperti tema kan seperti itu ya, istilahnya kan itu ya. Ini kalau saya tangkap ya untuk seputar asmara, kelihatannya kalian bebannya di asmara itu loh maksudnya ya. Ini kelihatannya apa ya, Virgo masih bisa dikatakan kurang diuntungkan ya, gitu loh. Apakah bisa terselesaikan? Kalau saya menangkap sih bukannya tidak terselesaikan ya, mungkin masih dalam proses ya. Mungkin masih dalam proses adanya suatu negosiasi sama pasangan kalian ya, ataukah ataukah pasangan sama kalian ibaratnya negosiasi itu ibaratnya apa ya, saling komunikasi dulu lah, seperti itu, saling menyadari dulu. Itu loh yang saya maksud ya. Ketika itu mungkin sudah berjalan, berproses ya siapa tahu akan baik. Cuman di sini masih terlihat di 3 hari ke depan kelihatannya ketika kalian dalam masalah, ya ini masih menjadikan beban buat kalian. Artinya ya belum bisa terselesaikan untuk Virgo ya. Meskipun ya saya menangkap di sini bukan 50-50 ya, cuman apa ya, sebagian kecil saja persentasenya. Bisa dikatakan eh, katakanlah 80% ya. Gitu. 80% itu kalian tidak hasil di sini. Yang 20% kelihatannya akan mengalami suatu ya mungkin keberhasilan itu tadi, mungkin akan bisa stabil lagi, damai lagi. Makanya saya tidak berani mengatakan apa ya, menemukan istilahnya itu beban kalian itu akan terselesaikan ataupun akan lancar. Saya tidak berani mengatakan seperti itu. Ya. Karena lebih persentasenya 80% itu ya, di sini saya merasakan ya menangkap energinya itu masih belum bisa terselesaikan. Gitu. Yang 20% yang kecil itu terselesaikan, makanya saya tidak mengatakan seperti itu gitu. Kecuali beda lagi ya, gitu loh. Beda lagi ketika masih terbaca 50% artinya kan itu sih masih mending gitu loh ya. Bisa saja terjadi penyelesaian, bisa saja tidak. Kan itu yang 50% kan seperti itu.
Tapi kalau yang lebih besar apa istilahnya itu tidak terjadinya ya mending tidak saya ungkapkan gitu loh ya. Itu ya jadi bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi untuk beban asmara kalian ya di Virgo di 3 hari ke depan kelihatannya masih belum bisa mungkin masih belum bisa ada suatu ketenangan, kestabilan, kebahagiaan. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi ya bukannya tidak ada ya di sini ya. Mungkin masih berproses seperti yang barusan saya jelaskan. Iya, Fik ya sudah difahami. Sekarang untuk masalah pekerjaan ya, kelihatannya kalau saya mengatakan apakah beban kalian akan bisa terselesaikan ya, atau akan bisa menemukan kelancaran dalam hal penyelesaian. Gitu. Kalau saya menangkap di sini, iya memang bagus ya. Kalau di pekerjaan ya, kelihatannya ketika itu menjadi beban pikiran kalian, di sini kelihatannya kan apa ya, kan menemukan sebuah kestabilan kok kalian ini. Gitu. Sekali lagi beban untuk pekerjaan di sini kelihatannya masih lancar ya. Apapun itu kelihatannya akan lancar, kelihatannya akan terselesaikan lah. Itu ya jadi beban untuk pekerjaan kalian. Bahkan saya menangkap di sini akan menemukan sebuah apa ya, mungkin akan bonus-bonus juga di sini di pekerjaannya. Kalian yang mungkin ikut orang ya. Itu. Ini bagus ya energinya untuk Virgo masalah pekerjaan. Kalau untuk keuangan ya, saya menangkap tadi apakah beban di faktor keuangan akan bisa terselesaikan ataupun akan ada suatu kelancaran lah. Intinya kan seperti itu ya. Ya, di sini kalau saya tangkap sih 50-50 gitu ya. Bisa saja ya di Virgo ketika ada masalah ya. Terus ingin stabil, kalian sudah berjuang bekerja keras. Di sini kelihatannya bisa saja 50% ini belum adanya suatu kestabilan malah. Malah di sini saya menangkap ada sesuatu apa bukan ada sesuatu ya. Ada beberapa dari kalian yang sudah drop ini, sudah down. Agak sakit, agak menurun energinya. Mungkin karena memikirkan faktor keuangan. Yang 50% dan yang 50% lagi kelihatannya bagus ya di sini ya. Ketika kalian ada masalah, kalian berpikir ingin menyelesaikan, nah disitulah kalian akan menemukan sebuah apa ya titik temu gitu. Bahwa artinya ya akan kalian dapatkan ya, kestabilan ya, mungkin adanya suatu keuangan yang masuk itu akan kalian dapatkan di sini. Artinya ya itu tadi rezeki lah yang 50%. Yang 50% lagi yang barusan saya katakan ya kurang diuntungkan. Jadi sobat ya, jadi bisa dikatakan ini yang 50% akan diuntungkan bisa saja kalian dihantam suatu keresekian ya. Tetap syukuri sobat ya, di sini kelihatannya bagus ya. Cuman yang apa istilahnya kabar yang kurang bagus ya itu tadi yang 50% lagi kelihatannya masih adanya suatu keterpendingan lah. Artinya bisa terjadi bisa tidak. Ketika mungkin itu terjadi ya saya berharap yang 50% yang terjadi yang baiknya itu mengena sama kalian yang sudah bergabung di channel Ruang Batin. Nah, seperti itu sobat ya. Apapun itu ya. Jadi Fik ya sekali lagi untuk faktor beban asmara sudah saya sampaikan, untuk beban pekerjaan sudah saya sampaikan, dan untuk beban keuangan sudah saya sampaikan. Artinya apakah bisa terselesaikan ataukah masih 50-50 sudah saya jelaskan semua. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat. Apapun itu tetap yang baik jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan karena ucapannya adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat ya, lebih waspada lagi, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi ya, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan ketika ada masalah ya, gitu loh. Jangan menunggu itu mengakar ataupun jangan disepelekan sobat, apalagi sudah tidak bisa dilogikakan. Nah, itu sih saran saya gitu loh. Harus diselesaikan dengan diperkuat secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa dan juga ikhtiar tanya orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberikan solusi saran, terus akhirnya aura kalian terbuka, jadi kepositifan keresahan itu bisa lancar ya. Nah, gitu loh. Minim akan bisa meminimalisir masalah-masalah yang tidak diinginkan. Itu ya karena jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat gitu loh, ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri, apalagi sudah mengetahui, menyadari, bahkan merasakan tapi kita abaikan. Nah, itu ya malah kita semakin terpuruk, semakin terpuruk. Itu ya saran saya ya. Nah, saya rasa sudah bisa kalian pahami lah. Oke ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat.
Saya Dani Kasyaf, apapun itu saya mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.